Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai pengendalian hipertensi untuk pencegahan komplikasi kardiovaskular dengan pendekatan holistik dalam bidang prevensi dan rehabilitasi. Pendahuluan yang pertama yaitu 1,28 miliar orang dewasa di usia 30-79 tahun di dunia mengidap hipertensi. Dari data Riskesdas 2018 dan beberapa penelitian lainnya, faktor risiko utama hipertensi global dan di Indonesia meliputi pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, alkohol, tembakau, usia, dan stres. Prevalensi hipertensi di Indonesia adalah 34,1%. 1 dari 5 orang dengan hipertensi tidak terkontrol. Karena 1. Tantangan sosiokultural, seperti contohnya pengobatan tradisional dan gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian adanya keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang menyulitkan deteksi dini dan edukasi, serta literasi kesehatan yang minim. Selanjutnya kita bahas mekanisme terjadinya hipertensi, di mana ada beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu genetic factors, behavioral factors, environmental factors, socio-economic and psychosocial factors, yang mana hal-hal ini mempengaruhi renal mechanism, mempengaruhi neural mechanism, mempengaruhi vascular mechanism, serta hormonal mechanism. Dari genetic factors, yang pertama ada biological sex. Yang kedua ada blood pressure associated single nucleotide polymorphism. Kemudian yang ketiga ada monogenic forms of hypertension dan ada epigenetic and fetal programming. Dari behavioral factors ada physical activity, sedentary behavior, sleep quality or quantity, dietary patterns, sodium and potassium intake, obesity, alcohol consumption, drugs or substances that increase blood pressure. Kemudian dari environmental factors ada geopolitical status, noise pollution, air pollution, and climate. Kemudian dari socio-economic and psychosocial factors ada stress, low socio-economic status, social deprivation, healthcare access, gender identity, roles and norms, gender-based violence, and discrimination. Dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi renal mechanism, mempengaruhi salt sensitivity, pressure natriuresis, mempengaruhi RAAS, dan renal ischemia. Dari hormonal mechanism ada RAAS, endothelin system, dan seks hormon. Kemudian dari vascular mechanism ada endothelial dysfunction, small artery remodeling, large artery stiffness. Kemudian untuk neural mechanism ada autonomic nervous system, dan baroreceptor reflex. Sekitar 10% merupakan hipertensi sekunder yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu, seperti penyakit ginjal, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. Sisanya adalah hipertensi esensial yang penyebabnya belum diketahui. Ada yang disebut dengan mosaic theory. Di tahun 1940, Dr. Irving Page mengemukakan teori mosaik hipertensi, yaitu hipertensi yang muncul dari kombinasi berbagai faktor bukan satu penyebab tunggal, dengan elemen utamanya yaitu dari ginjal dan vaskulatur, sistem saraf pusat, aldosteron, ROS, serta peradangan dan imun, genetik, dan konsep barunya yaitu asupan garam dan natrium, mikrobiom usus, epigenetik, disregulasi imun dan peradangan kronis, yang mana hal-hal ini saling berkaitan yang menyebabkan hipertensi. Selanjutnya kita melakukan screening untuk hipertensi dengan menggunakan tekanan darah di jam kerja. Apabila tidak terjadi peningkatan tekanan darah, di mana tekanan darah kurang dari 120/70 mm air raksa, kita evaluasi apakah usia pasien lebih dari sama dengan 40 tahun. Bila tidak, maka screening tekanan darah dapat dilaksanakan paling tidak setiap 3 tahun dan tergolong dalam kelas 2A. Tapi apabila usia pasien lebih dari sama dengan 40 tahun,
maka screening tekanan darah dapat dilakukan paling tidak setiap tahun, sama-sama tergolong dalam kelas 2A. Kemudian apabila terjadi peningkatan tekanan darah dengan sistol berkisar antara 120 sampai 139 dengan diastol 70 sampai 89 mm air raksa, kita evaluasi apakah ada kondisi-kondisi resiko tinggi dari cardiovascular disease, atau SCORE 2 OP lebih dari sama dengan 10%, atau SCORE 2 OP 5 sampai kurang dari 10% ditambah ada risk modifiers. Bila tidak ada, maka screening tekanan darah dapat dilaksanakan setiap tahun. Bila ada, maka tekanan darah dikonfirmasi ulang dengan menggunakan pengukuran tekanan darah di rumah atau pengukuran tekanan darah ambulatori, di mana pengukuran tekanan darah ambulatori adalah metode yang mengukur tekanan darah dalam kurun waktu 24 jam termasuk selama pasien tertidur. Kemudian selanjutnya, apabila pasien sudah terdiagnosa hipertensi dengan tensi sistolik 140 sampai 159 dengan diastol 90 sampai 99 mm air raksa, maka dilakukan pengukuran atau pengkonfirmasian tekanan darah dengan penggunaan tekanan darah di rumah atau ambulatori tekanan darah. Selanjutnya, apabila pasien yang tergolong hipertensi dengan tekanan sistolnya 160 sampai 179 dan diastol 100 sampai 109 mm air raksa, sama juga seperti sebelumnya, dilakukan pengukuran tekanan darah konfirmasi dengan menggunakan pengukuran tekanan darah yang di rumah atau pengukuran tekanan darah ambulatori. Tetapi apabila pasien yang hipertensi dengan tekanan darah sistol lebih dari sama dengan 180 dan tekanan darah diastol lebih dari sama dengan 110 mm air raksa, maka pasien akan dievaluasi untuk hipertensi emergensi. Kemudian untuk stratifikasi pasien. Kemudian untuk kita melakukan stratifikasi pada pasien, yang pertama yang kita lakukan adalah menilai kondisi cardiovascular disease yang beresiko tinggi. Kemudian langkah keduanya yaitu memprediksi resiko cardiovascular disease selama 10 tahun ke depan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengevaluasi faktor pengubah resiko spesifik pada wanita dan resiko bersama. Langkah keempat yaitu mempertimbangkan pemeriksaan resiko, di mana sudah dijelaskan dalam bagan tersebut dan dapat dilihat dari bagan yang sudah muncul. Kemudian penata laksanaan pasien apabila tekanan darah tergolong ada peningkatan dengan sistolik berkisar antara 120 sampai 139 dan diastol 70 sampai 89 mm air raksa pada individu dengan faktor risiko kardiovaskular yang berat termasuk penyakit jantung aterosklerotiknya terbukti, gagal jantung, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, kerusakan organ akibat hipertensi dan hiperkolesterolemia familial. Resiko kejadian kardiovaskular dalam 10 tahun ke depan menjadi sangat tinggi. Penanganan pertama yang wajib dilakukan yaitu dengan perubahan gaya hidup komprehensif. Rekomendasi kelas 1 menegaskan pentingnya intervensi non-farmakologis, yaitu dengan memperbaiki pola makan, aktivitas fisik, berhenti merokok, dan mengontrol berat badan. Tapi apabila setelah 3 bulan tekanan darah masih di atas 130/80, maka dipertimbangkan untuk melakukan pengobatan farmakologis, juga sebagai rekomendasi kelas 1. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan usia di bawah 60 tahun, evaluasi risiko kardiovaskular jangka panjang sebaiknya dilakukan menggunakan kalkulator SCORE 2. Alat ini akan membantu memprediksi probabilitas terjadinya kejadian kardiovaskular dalam 10 tahun, sehingga penanganan dapat dipersonalisasi berdasarkan tingkat resiko. Pada slide ini menjelaskan pengubah resiko atau modifikator resiko untuk penyakit kardiovaskular khususnya pada pasien dengan tekanan darah sistol 120 sampai 139 dengan diastol 70 sampai 89 mm air raksa, yaitu kelompok yang dalam zona gray area atau borderline dengan nilai resiko SCORE 2 OP antara 5 sampai kurang dari 10%. Di mana kita evaluasi pengubah resiko untuk penyakit kardiovaskularnya
Yang pertama, apakah ada pengubah resiko bersama? Kita evaluasi apakah ada faktor umum beresiko tinggi, etnis tertentu, riwayat keluarga penyakit jantung dini, penyakit autoimun, gangguan jiwa berat, atau HIV. Kemudian, pengubah resiko spesifik pada wanita, yaitu terkait kehamilan seperti diabetes gestasional, preeklamsia, atau riwayat persalinan prematur. Faktor-faktor ini penting karena bisa meningkatkan resiko kardiovaskular meskipun tidak termasuk dalam faktor resiko tradisional. Di mana rekomendasi manajemennya yaitu dilakukan perubahan gaya hidup untuk menurunkan tekanan darah. Direkomendasikan untuk semua pasien dalam zona borderline. Jika setelah 3 bulan tekanan darah tetap di atas 130 per 80 mm air raksa, maka dipertimbangkan pengobatan farmakologis kelas 1. Slide ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap resiko kardiovaskular, tidak hanya berdasarkan faktor tradisional seperti hipertensi, kolesterol, merokok, tapi juga faktor resiko tambahan terutama pada wanita. Jika setelah modifikasi gaya hidup tekanan darah belum membaik, maka intervensi farmakologis bisa menjadi pilihan yang direkomendasikan. Masih membahas pasien dengan tekanan darah yang 120 per 139 per 70 sampai 89 mm air raksa yang masih berada di zona gray area. Apabila diagnosis atau resiko masih belum pasti, maka disarankan untuk pengambilan keputusan bersama atau shared decision making, di mana keputusan dibuat berdasarkan alat penilaian resiko tambahan yang tergolong dalam kelas 2B. Contoh alat penilaian resiko tambahan yaitu pengukuran CAC score untuk mengukur kalsium di arteri koroner yang mengindikasikan adanya plak aterosklerosis. Kemudian dilakukan penilaian plak karotis atau femoralis untuk mendeteksi plak di pembuluh darah besar. Kemudian dapat dilakukan pengukuran HS troponin yang menandakan kerusakan otot jantung. Dapat juga dilakukan pengukuran NT-proBNP yang menandakan adanya gagal jantung, serta dapat dilakukan pengukuran pulse wave velocity yang mengukur kekakuan arteri yang menandakan adanya penuaan vaskular dini. Apabila hasil penilaian menunjukkan resiko tinggi, maka dilakukan perubahan gaya hidup. Jika setelah 3 bulan tekanan darah masih di atas 180 per 30, pertimbangkan terapi farmakologis kelas 1. Jika hasil penilaian menunjukkan resiko tidak tinggi, tetap anjurkan perubahan gaya hidup, serta dilakukan evaluasi ulang resiko dan tekanan darah 1 tahun kemudian. Intinya di slide ini menekankan pentingnya pendekatan individualisasi pada pasien dalam zona borderline. Gunakan alat tambahan untuk memperjelas resiko. Lakukan intervensi berbasis hasil penilaian resiko. Semua pasien tetap disarankan untuk memodifikasi atau melakukan perubahan gaya hidup. Farmakoterapi dipertimbangkan jika tekanan darah tetap tinggi setelah intervensi non-farmakologis. Mengapa pengukuran SCORE-2 dan SCORE-2-OP dapat mengurangi resiko kardiovaskular pada hipertensi? Pengukuran SCORE-2 untuk usia 40-69 tahun dan SCORE-2-OP untuk usia 70-89 tahun dilakukan untuk yang pertama panduan intervensi, di mana membantu dokter dan pasien untuk memutuskan strategi terbaik dengan intervensi gaya hidup dan kapan mulai farmakoterapi. Yang kedua, untuk identifikasi dini, mengidentifikasi individu yang beresiko tinggi kardiovaskular bahkan sebelum didiagnosis hipertensi sehingga memungkinkan intervensi lebih awal. Yang ketiga, pencegahan komplikasi serangan jantung, stroke, dan kematian akibat gangguan kardiovaskular. Bagaimana stratifikasi resiko untuk pasien yang sudah didiagnosis hipertensi? Rekomendasi dari ESC Hypertension 2024, jika tekanan darah lebih dari sama dengan 140 per 90 mm air raksa, maka langsung direkomendasikan pengobatan farmakologis atau farmakoterapi tanpa perlu stratifikasi resiko terlebih dahulu. Artinya, seseorang dengan tekanan darah setinggi atau lebih dari 140 per 90 mm air raksa langsung layak mendapat pengobatan tanpa harus menilai dulu seberapa tinggi resikonya terkena komplikasi. Dasar ilmiah atau bukti kuatnya yaitu, berdasarkan studi epidemiologi dan meta-analisis, resiko beberapa penyakit meningkat secara linear, yaitu stroke, penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan penyakit ginjal.
Studi besar seperti SPRINT dan HOPE-3 menunjukkan bahwa penurunan tekanan darah memberikan manfaat klinis yang nyata. Sehingga intervensi farmakologi sebaiknya segera diberikan pada pasien dengan tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 karena resiko komplikasi serius meningkat secara signifikan yang mengacu pada panduan terbaru ISC 2024 dan diperkuat dengan bukti ilmiah dari berbagai penelitian besar. Untuk terapi farmakologinya bagaimana? Bagaimana untuk tata laksana farmakologisnya? Untuk terapi awal atau initial terapi dapat dilakukan kombinasi yang terdiri dari ACE inhibitor atau ARB dengan CCB atau diuretik. Kombinasi ini dikenal lebih efektif menurunkan tekanan darah dan lebih cepat mencapai target dibandingkan monoterapi. Kemudian untuk step up terapinya, bila target tekanan darah belum tercapai dalam 1-3 bulan, maka ditambahkan satu lagi obat dari golongan yang berbeda menjadi kombinasi 3 obat dosis rendah. Ketiganya tetap dari kelompok ACE inhibitor atau ARB, CCB, dan diuretik. Kemudian dapat juga dilakukan kombinasi 3 obat yang ditoleransi secara maksimal. Gunakan dosis maksimal yang masih bisa ditoleransi dari ketiga obat tersebut dan dilakukan evaluasi ulang setiap 1-3 bulan. Dan dilanjutkan jika tekanan darah belum terkendali. Tapi apabila terjadi hipertensi resisten di mana tekanan darah tetap tinggi walau sudah minum 3 jenis obat antihipertensi termasuk diuretik dengan dosis optimal, maka dapat dilakukan rujuk ke klinik hipertensi atau melakukan tes kepatuhan, serta tambahkan spironolakton, obat tambahan untuk kasus hipertensi resisten. Selanjutnya, pengecualian untuk monoterapi awal. Meskipun terapi kombinasi 2 obat dosis rendah adalah standar awal, monoterapi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu di mana tekanan darah masuk terdalam kategori elevated saja, di mana tekanan darah sistol berkisar antara 120-139 dengan diastol 70-89 mm air raksa. Bukan kategori hipertensi yang jelas, tapi prehipertensi. Juga pasien dengan kerapuhan sedang sampai berat. Biasanya pasien usia lanjut atau dengan banyak komorbid. Kemudian adanya hipotensi ortostatik simptomatik di mana terjadi turunnya tekanan darah pada saat berdiri yang menyebabkan gejala seperti pusing atau pingsan. Kemudian pada pasien dengan usia lebih dari sama dengan 85 tahun. Pada lansia yang sangat tua, pendekatan pengobatan memang lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan efek samping yang berat. Sehingga pada kelompok ini, boleh memulai dengan 1 obat saja, bukan kombinasi 2 obat. Kemudian tata laksana selanjutnya apabila diperlukan penambahan beta blocker. Beta blocker bukan lini pertama, tapi bisa ditambahkan kapan saja jika ada indikasi kuat, seperti angina, infak miokard pasca serangan, gagal jantung, atau untuk mengontrol laju jantung. Berapa target yang diharapkan tercapai? Target utama tentu saja jika systolic blood pressure 120-129 mm air raksa. Optimalnya 120 mm air raksa jika ditoleransi. Untuk target fleksibelnya, systolic blood pressure-nya paling tidak kurang dari 140 mm air raksa jika target utama tidak ditoleransi atau pada hipotensi ortostatik simptomatik pra-pengobatan. Usia lebih dari 85 tahun, frailty sedang atau berat, atau harapan hidup terbatas kurang dari 3 tahun. Pencegahan komplikasi kardiovaskular. 1. Kita dapatkan dari personal and medical history atau anamnesa, di mana kita cari informasi penting yang dapat dikumpulkan dari riwayat medis pasien dan keluarga untuk manajemen hipertensi, antara lain riwayat hipertensi, faktor resiko gaya hidup, adanya riwayat kerusakan organ target, adanya hipertensi sekunder, dan penggunaan obat-obat lain. Data ini dilakukan untuk menilai komprehensif pasien. Yang kedua, dari pemeriksaan fisik yang komprehensif. Kita lakukan penilaian habitus tubuhnya,
mencari tanda-tanda kerusakan organ target yang dimediasi hipertensi, dan mengidentifikasi tanda-tanda potensi hipertensi sekunder. Selanjutnya kita dapat melakukan tes laboratorium standar yang direkomendasikan, seperti contohnya pengukuran Hb atau hematokrit, gula darah puasa dan HbA1c, profil lipid, natrium kalium darah, asam urat darah, kreatinin darah, dengan pengukuran eGFR, kadar kalsium darah, serta analisis urin. Tujuan pemeriksaan laboratorium ini untuk menilai status kesehatan umum, mengidentifikasi faktor resiko atau penyebab sekunder hipertensi, dan mendeteksi adanya kerusakan organ target. Selanjutnya, pengukuran EKG 12 lead, di mana EKG 12 lead sebagai salah satu alat untuk mendeteksi kerusakan organ akibat hipertensi, khususnya untuk mendeteksi hipertrofi ventrikel kiri atau LVH, di mana hipertrofi ventrikel kiri merupakan ciri khas dari kerusakan organ akibat hipertensi atau HMOD. Semakin lama seseorang menderita hipertensi dan semakin parah tekanan darahnya, maka resiko LVH akan meningkat secara signifikan. Di mana sensitivity to changes terkategorikan low, di mana EKG masih kurang sensitif dalam mendeteksi perubahan awal dari LVH. Untuk reproducibility and operator independence terkategori high, di mana EKG cukup andal dan hasilnya tidak terlalu tergantung terhadap operator. Time to changes terkategori moderate, lebih dari 6 bulan, di mana perubahan LVH terdeteksi setelah waktu yang cukup lama. Untuk prognostic value of changes-nya terkategori yes, di mana keberadaan LVH punya nilai prediktif yang penting untuk prognosis pasien. Screening Hypertension Mediated Organ Damage atau HMOD. HMOD adalah perubahan struktural atau fungsional pada pembuluh darah besar dan kecil atau organ akhir seperti otak, jantung, ginjal, mata yang disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi. Meskipun beberapa jenis HMOD dapat membaik dengan pengobatan antihipertensi sejak dini, tapi HMOD yang sudah berlangsung lama mungkin menjadi irreversibel meskipun tekanan darah terkontrol. Intervensi gaya hidup. Intervensi gaya hidup seperti apa yang dapat dilakukan, yaitu peningkatan konsumsi kalium, peningkatan aktivitas fisik, optimalisasi manajemen berat badan dan diet, pengurangan konsumsi garam atau sodium, pengurangan konsumsi alkohol, dan berhenti merokok, di mana terdapat bukti kuat yang mendukung bahwa meningkatkan asupan kalium, mengurangi sodium, serta menerapkan diet secara signifikan menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko kardiovaskular. Bagaimana untuk mengurangi sodium? 1 sendok teh setara dengan kurang lebih 5 gram garam, di mana 5 gram garam ini merupakan batas maksimal harian menurut WHO. Pilih makanan segar, konsumsi buah 2-3 porsi dan sayur 3-4 porsi setiap harinya. Menurut Wong et al., pengurangan garam sekitar 163 mmol per hari dapat menurunkan tekanan darah sebesar 8,9 mm air raksa. Konsumsi alkohol dan merokok juga mengurangi kemungkinan mencapai tekanan darah target pada pasien hipertensi yang diobati. Pasien hipertensi yang merokok dan minum alkohol memiliki tingkat pencapaian tekanan darah target yang lebih rendah dibanding dengan non-perokok dan non-peminum alkohol. Menurut Kolasa et al., diet DASH mengurangi tekanan sistolik 11 mm air raksa dan diastolik 5,5 mm air raksa pada penderita hipertensi, serta penurunan sekitar 3,5 per 2,1 mm air raksa pada orang yang normal. Berikut merupakan bagian dari DASH diet, di mana intinya pada DASH diet ini lebih diutamakan pengisian low-calorie vegetable, fruits, dan lean proteins. Untuk salt, added sugar, dan fats sebisa mungkin dihindari.
Intervensi gaya hidup yang dapat dilakukan lainnya yaitu dengan latihan olahraga aerobik setidaknya 150 menit per minggu dengan intensitas sedang atau 75 menit per minggu dengan intensitas berat, seperti jalan cepat, jogging, bersepeda, berenang. Kemudian dapat juga meningkatkan aktivitas fisik harian, menghindari gaya hidup sedentary, dan melakukan latihan kekuatan isometrik dengan intensitas rendah hingga sedang. Latihan kekuatan isometrik dan dinamis juga direkomendasikan untuk melengkapi rutinitas aerobik. Aktivitas fisik tentu saja dapat menurunkan tingkat tekanan darah. Mekanisme penurunan ini meliputi peningkatan fungsi endotel dan mikrovaskular, serta menurunkan kekakuan arteri, peradangan sistemik, dan stres kronis. Pada terapi farmakologis yang disertai dengan perubahan gaya hidup, disebutkan bahwa penurunan tekanan darah sistolik sebesar 7 mm air raksa sudah memberikan manfaat signifikan berupa penurunan resiko stroke, penurunan penyakit jantung koroner, penurunan gagal jantung, dan penurunan kematian kardiovaskular dan total kematian. Tabel ini menunjukkan hasil dari meta-analisis puluhan studi dengan total ratusan ribu partisipan, di mana efek penurunan 10 mm air raksa tekanan darah sistolik terhadap berbagai outcome klinis dalam bentuk relative risk. Garis RR kurang dari 1 menunjukkan intervensi yang menguntungkan. Kemudian untuk strategi tindak lanjut pasien hipertensi, mulai dari diagnosis, fase inisiasi, hingga tindak lanjut jangka pendek dan panjang, yang mana tujuannya adalah memastikan tekanan darah tetap terkontrol, gaya hidup terpantau, terapi disesuaikan jika perlu, serta monitoring kerusakan organ target akibat hipertensi. Pada diagnosa, langkah awal penegakan diagnosa hipertensi yaitu dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, riwayat pasien dan keluarga, pemeriksaan fisik lengkap, pengukuran tekanan darah di klinik dengan tambahan ambulatory BP monitoring atau home BP monitoring bila memungkinkan. Pemeriksaan laboratorium dasar atau lanjutan, pemeriksaan EKG untuk mendeteksi awal kerusakan jantung, serta melakukan penilaian resiko kardiovaskular dan HMOD, melakukan inisiasi pengobatan dan intervensi gaya hidup, serta farmakoterapi jika dibutuhkan. Pada fase inisiasi atau 3 bulan pertama, dilakukan kunjungan berulang dengan pengukuran tekanan darah termasuk kunjungan virtual. Evaluasi gaya hidup dan kepatuhan minum obatnya. Pemeriksaan lab dan EKG bila diperlukan, serta lakukan penyesuaian terapi obat bila perlu, di mana targetnya tentu saja dapat dikendalikan tekanan darah dalam 3 bulan tersebut. Tindak lanjut jangka pendek. Jika pasien mudah dikendalikan dan resiko rendah, maka dilakukan kunjungan ulang setelah 1 tahun. Apabila pasien sulit dikendalikan atau resiko tinggi, maka kunjungan ulang dilakukan kurang dari 1 tahun. Untuk program pemeriksaan yang dilakukan mencakup riwayat, termasuk data HbPM, gaya hidup, dan kepatuhan. Pemeriksaan fisik bila perlu, pengukuran tekanan darah di klinik, pemeriksaan laboratorium dasar atau lanjutan, EKG, evaluasi ulang resiko kardiovaskular dan HMOD, serta penyesuaian terapi obat bila perlu. Untuk tindak lanjut jangka panjangnya, pada pasien yang mudah dikendalikan dan resiko rendah, maka dilakukan follow-up tahunan dengan pemeriksaan dasar atau pemeriksaan lanjutan, misalnya evaluasi ulang HMOD setiap lebih dari sama dengan 3 tahun. Pasien dengan tekanan darah yang sulit dikendalikan, resiko tinggi, atau hipertensi sekunder yang telah diobati, maka follow-up individual lebih sering. Anjuran tambahan, gunakan home blood pressure monitoring dan teknologi telehealth untuk mendukung kepatuhan dan kontrol tekanan darah. Sangat penting dalam era digital dan perawatan berbasis pasien ini. Kesimpulannya yaitu, 1. Pengelolaan hipertensi sangat penting untuk mencegah komplikasi kardiovaskular dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
Yang kedua, pengelolaan hipertensi melibatkan stratifikasi resiko kardiovaskular 10 tahun ke depan untuk memandu pengelolaan hipertensi. Dengan panduan berbasis bukti terbaru, mendiagnosis, memantau, dan mengobati hipertensi secara efektif melalui kombinasi intervensi gaya hidup dan terapi obat. Kemudian follow-up berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan dan keberhasilan pengobatan jangka panjang, mengurangi morbiditas serta mortalitas kardiovaskular. Sekian dan terima kasih.